Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat Genki Hajar? Untuk sampai ke tahap ini, yaitu tahap problem solving, adalah suatu kesempatan yang luar biasa sekali bagi saya dan bagi teman-teman saya yang mengikuti Genki Hajar ini. Apakah teman-teman dalam keadaan sehat semua? Sama, kami semua juga dalam keadaan sehat-sehat juga. Karena dalam masa pandemi ini kita harus menjaga kesehatan dan jangan lupa melakukan 5M. 5M itu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Setelah kami mendapatkan tema dari problem solving, yaitu solusi penyiram tanaman, maka kami akan melakukan diskusi untuk pemecahan masalah bagaimana mendapatkan solusi penyiraman tanaman yang terbaik, sehingga itu yang akan menjadi contoh untuk kita buat prototipe ke depan. Halo Sobat Genki Hajar, perkenalkan nama saya Ahmad Taufik dari tim SMK Dounaha. Kesempatan ini saya ditemani rekan saya, yaitu di sebelah kanan saya ada Agus Andika, di sebelah kiri saya ada Dimas Febrianto. Baiklah teman-teman, kita mendapatkan tema problem solving, yaitu penyiram tanaman. Teman, dalam solusi penyiraman tanaman, kira-kira target pencapaiannya seperti apa? Dan untuk siapa, dan masalah apa yang perlu diatasi. Target pencapaian dalam solusi penyiraman tanaman adalah bagaimana mendapatkan solusi sistem penyiraman tanaman yang mudah, murah, dan efisien. Dan tentunya solusi ini diperuntukkan bagi petani dan yang memiliki tanaman. Jadi intinya di sini kita akan mencari solusi yang terbaik dari penyiraman tanaman bagi petani dan yang memiliki tanaman. Yang sudah saya ketahui bahwa sistem penyiraman tanaman itu sudah ada sejak dahulu, yang mana petani menerapkan sistem irigasi tada hujan. Bagi saya itu kurang efektif karena dengan sistem perairan tada hujan target pencapaian petani itu minim. Sistem tada hujan pencapaian petani minim. Apakah ada solusi yang lain? Tentu saja ada, karena ada sistem pengairan yang berasal dari irigasi yang bisa dibuat yang sumbernya dari sungai. Teman-teman, saya habis searching di Google dan saya mendapatkan solusi penyiraman tanaman, yaitu sistem irigasi permukaan. Irigasi permukaan, penerapan irigasi ini dengan cara mendistribusikan air ke lahan pertanian dengan memanfaatkan gravitasi atau membiarkan air mengalir dengan sendirinya di lahan, di mana pemberian air dilakukan dengan air hingga ketinggian tertentu. Ada solusi yang sangat bagus, Dimas. Apakah ada solusi yang lain, Agus? Kalau menurut saya teman, solusi penyiraman tanaman yang terbaik adalah irigasi tetes. Irigasi tetes merupakan salah satu cara pemberian air pada tumbuhan secara langsung pada permukaan tanah. Jenis irigasi ini menggunakan alat yang disebut emitter atau penetes. Alat ini digunakan untuk menyebarkan air ke dalam profil tanah secara menyeluruh, baik horizontal maupun vertikal, sebagai akibat dari adanya gravitasi dan kapilaritas. Solusi yang sangat bagus, Andika. Tetapi saya mendapatkan pendapat tersendiri tentang solusi penyiraman tanaman, dan menurut saya ide ini yang paling terbaik dari kalian berdua. Ide apa itu, Taufik? Merupakan irigasi bawah permukaan. Irigasi bawah permukaan, yaitu sistem irigasi ini merupakan salah satu bentuk dari irigasi tetes. Namun yang membedakan adalah alat irigasinya diletakkan di bawah tanah, sedangkan penerapan jenis irigasi ini sangat cocok digunakan pada daerah dengan tekstur tanah sedang hingga kasar. Jadi, menurut pendapat Taufik bahwa sistem irigasi tetes yang mana langsung ke permukaan tanah
itu menyempurnakan pendapat Andika sebelumnya tentang solusi penyiraman secara tetes. Ya, benar Dimas. Itu kita memilih salah satu solusi sistem penyiraman tanaman secara tetes yang langsung di permukaan tanah sesuai dengan solusinya Taufik. Kalau memang seperti itu, bagaimana kita langsung membuat prototipenya saja, Taufik? Kalau begitu, mari kita laksanakan. Melalui diskusi yang alot, maka kami mengambil kesimpulan bahwa solusi untuk penyiraman tanaman adalah menggunakan sistem penyiraman tetes. Karena menurut kami sistem penyiraman tetes ini akan sangat bermanfaat dan langsung bisa menyerap ke bawah tanah. Oke sahabat Genki Hajar, saatnya kita melakukan perencanaan prototipenya. Dalam persiapan prototipe, kita akan mempersiapkan alat serta bahan-bahan yang pada saat perakitan dan pembuatan sistem penyiraman tetes yang akan menjadi media siram, yaitu berupa selang infus yang memiliki emitter yang bisa diatur tetesan airnya, kemudian yang menjadi bahan tanam atau tanaman yang akan disiram. Kami mengambil dari pohon sagu yang masih kecil. Kenapa kami memilih pohon sagu? Karena pohon sagu di daerah kami merupakan kearifan lokal, di mana banyak terdapat pohon sagu yang bisa tumbuh di daerah perairan yang lembab atau yang banyak air. Walaupun di daerah kami banyak pohon sagu melimpah, masih berpikir untuk bagaimana melakukan budidaya pohon sagu untuk bisa dikembangkan di daerah-daerah lainnya yang tidak memiliki pohon sagu. Setelah kita semua sudah merakit penyiram tanaman tetes ini, maka melakukan pengetesan atau kebocoran sehingga kita bisa dapat memperbaikinya. Kita akan melakukan uji coba pada pohon pertama hingga terakhir untuk menguji kelayakan sistem penyiraman tanaman tetes ini. Oke sahabat Genki Hajar, kita telah melakukan pembuatan prototipe dan pelaksanaan pengetesan sistem tanam tetes ini. Hasilnya sangat memuaskan, sehingga bisa menjadi contoh untuk masyarakat yang ingin mengembangkan budidaya tanaman sagu di daerah-daerah yang tidak memiliki tanaman sagu. Kami berharap uji coba prototipe ini
bisa digunakan di daerah yang bermanfaat bagi masyarakat yang ingin membudidayakan tanaman sagu, terkhusus daerah yang kurang pengairan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga kita berjumpa pada Gen Ki Hajar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.